Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Aku siswa kelas 8C. Hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita ya pada hari ini. Tapi sebelum itu seperti biasa nih ya, Bapak mau mengajak kita ya. Kita bermain game dulu ya, main game. Oke. Baik, silahkan disiapkan PC-nya atau HP-nya. Kemudian klik di browsernya kahoot.it ya. Nah, silakan lihat di ini chat. Nah, pinnya 265676. Oke, yang sudah bisa masuk silakan masuk. Kita brain game terlebih dahulu. Oke, Afan sudah masuk. Ya, nggak apa-apa. 22, mungkin yang lain juga nge-lag ya. Jadi nggak bisa ikut masuk, nggak apa-apa. Yang seadanya saja. Oke, kita mulai saja ya gamenya. Oke, nah gamenya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Nah, tugas kalian membaca pertanyaan dan kemudian menjawab apakah betul atau salah. Pertanyaan pertama, kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Prapanca, betul atau salah? Ya, silakan. Waktunya hanya 20 detik ya. Ya, tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya. Oke. Luar biasa ini, setengah-setengah nih. Ada 11 orang yang menjawab betul. Salah ya. Menjawab betul, maksudnya jawabnya betul, tapi ternyata salah. Dan ada 10 orang menjawab salah, tapi jawabannya ternyata betul ya. Jadi 11 berbanding 10. Oke, kita lihat siapa nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi ternyata Fahri ya, sementara Fahri Atalah dengan 943, diikuti Arik, Meka, Keino, dan Ali Fasya. Oke, masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan kedua kita lihat. Pertanyaan berikutnya, betul atau salah? Tokoh yang merancang lambang Garuda Pancasila adalah Insinyur Soekarno, betul atau salah? Pak, di saya masih nomor masih nomor 1. Wah, sinyalnya kali ya. Oke, masih ada waktu 4, 3, 2, 1. Ya, habis waktunya. Oke. 7 orang salah jawabannya, 14 orang betul jawabannya. Oke, baik, meningkat ya. Kita lihat berapa skornya. Wow, ternyata Meka yang menyodok sekarang di peringkat pertama ya dengan 1879. Tipis nih dengan Fahri 1869. Oke, Arik masih ketiga, Pasya keempat, dan Zaki yang kelima. Baik, lanjut pertanyaan ketiga. Betul atau salah? Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Tantular, betul atau salah? Ya. Aywa ahlan ilal liqa ya Usman ma'assalam. Sekali lagi Bapak ulang. 3, 2, 1. Wah, juga setengah-setengah nih ya. 11 orang salah menjawabnya dan 12 orang betul menjawab. Oke, kita lihat skornya. Meka masih pertama, Arik kedua, Pasya Arsa ketiga, Zaki keempat, dan Ali Fasya yang kelima. Oke, lanjut pertanyaan keempat ya. Betul atau salah? Rumusan sah Pancasila terdapat pada pembukaan UUD alinea keempat ya. Betul atau salah? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anta? Ana minal masjid. Aina taskur? 3, 2, 1. Wow, luar biasa nih, 23 orang betul semua menjawabnya. Wow, mantap. Kita lihat skornya berapakah di pertanyaan keempat ini.
Yang pertama masih Meka tampaknya ya, diikuti oleh Arik, Fasyarsa, Zaki dan Ali Fasya. Wow, oke, lanjut pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Kita lihat ya, betul atau salah? Bahasa yang menjadi nama untuk istilah Pancasila adalah bahasa Sanskerta. Betul atau salah? Iya, kita lihat ya. 16, 17, 18 masih ya. Waktunya tinggal 9 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, habis waktunya. Oke. Ternyata ada 3 orang masih yang menjawab salah, sementara 19 orang menjawab betul. Kita lihat skor akhirnya ya. Ya, kita lihat siapakah di podium ketiga. Zaki, wow, dapat medali perunggu Zaki. Arik ya, medali silver, medali perak, dan pertama siapa kita lihat medali emas? Meka ya, ternyata tipis-tipis saja nih ya. Meka dengan poinnya 4673, Arik 4647 dan Zaki dengan 4398. Oke, baik ya. Terima kasih. Sebenarnya tuh Zaki dengan Meka sama gitu ya, cuma hanya lebih cepat menjawab Meka, karena itu kalau dikautkan dia hitungan berdasarkan waktu ya. Siapa yang lebih cepat waktunya dia akan lebih dapat poin yang lebih tinggi. Oke, baik, kita sekedar permainan saja ya, brain games. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Kali ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anakku, siswa kelas 8C, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Pancasila bisa memberi arti penting bagi bangsa Indonesia. Ya. Poin penting pertama bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini adalah sebagai pembentuk identitas dan jati diri bangsa. Dan kalau kita bandingkan misalnya antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain, ini kan berbeda karakter, ya kan, berbeda budaya, berbeda bahasa juga, dan berbeda yang lain-lainnya. Termasuk juga berbeda apa? Berbeda dalam hal jati diri, ya, jati diri atau karakternya. Kenapa? Karena memang jati diri bangsa kita ini kan diharapkan ya, atau kita upayakan agar itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa disesuaikan dengan nilai Pancasila? Sebab nilai Pancasila sudah disepakati bahwa Pancasila ini merupakan sebuah identitas yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, kita lihat misalnya Pancasila, sila-sila dalam Pancasila, sila ketuhanan misalnya. Ya, ini kan menunjukkan bahwa semua aktivitas kita sebagai bangsa Indonesia, juga sebagai manusia, itu harus didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Artinya apa? Artinya bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, akhirnya meskipun dalam bentuknya dipercaya dalam berbagai agama gitu ya. Setiap agama punya percayaan masing-masing dan masing-masing penganut itu percaya dengan agamanya masing-masing. Tetapi artinya apa? Artinya adalah bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang percaya akan Tuhan gitu. Bukan bangsa yang animisme, bukan bangsa yang ateis, bukan bangsa yang tidak percaya akan Tuhan. Ya, coba kita lihat misalnya di negara-negara lain, negara-negara Asia lain atau negara-negara Eropa misalnya, ya, yang kehidupan mereka secara ekonomi sudah sangat luar biasa. Mereka disebut sebagai negara berekonomi maju, gitu ya, negara maju, negara modern, yang teknologinya sudah sangat canggih, sejahtera mereka juga sudah terjamin dan sebagainya, ya. Tapi ternyata di balik apa yang mereka rasakan, di balik apa yang mereka alami, ada satu yang kosong dari mereka. Apa itu? Yaitu kegersangan secara spiritual, ya, kegersangan secara batin, kegersangan secara agama. Karena banyak di negara-negara yang maju tersebut, agama itu sudah hilang, sudah kehilangan perannya gitu. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka menganut ideologi liberal, ideologi kebebasan yang berpandangan bahwa
baik atau buruknya kehidupan seseorang, sejahtera atau tidak sejahteranya kehidupan seseorang itu ditentukan oleh diri mereka sendiri. Gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, termasuk tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Nah, ini kan konsep dari liberal. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya ketika mereka terbentur dengan sebuah persoalan, misalnya mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan arah, sehingga apa? Sehingga mereka akhirnya ujung-ujungnya apa? Ketika itu terjadi, mereka bunuh diri, gitu. Ya, maka kemudian kita lihat tuh banyaklah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang dirasakan oleh orang-orang yang ada entah itu di negara-negara Eropa, ya, bahkan di Jepang atau Korea, gitu ya. Kehidupan mereka udah luar biasa. Tapi ketika mereka terbentur dengan masalah, mereka tidak bisa mencari solusi, akhirnya apa yang terjadi? Mereka bunuh diri. Gitu. Nah, ini kan merupakan salah satu efek dari kehilangan nilai-nilai spiritual, gitu, nilai-nilai keagamaan. Nah, bangsa Indonesia justru harus menghindarkan dari hal seperti itu, gitu. Nah, makanya apa? Makanya bangsa Indonesia mendasarkan kehidupannya kepada apa? Kepada nilai-nilai ketuhanan, ya, yang merupakan bagian dari nilai Pancasila, ya. Begitupun dengan nilai-nilai yang lain, nilai kemanusiaan dan sebagainya. Nah, ini merupakan bisa disebut sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pentingnya Pancasila adalah diharapkan bisa mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial atau konflik di masyarakat. Nah, ini juga merupakan hal yang sebuah hal yang patut untuk kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ada di negara lain, ya, yang karakternya seperti bangsa Indonesia. Uni Soviet misalnya. Ini kan Uni Soviet ini terdiri dari negara-negara yang mereka memiliki suku yang berbeda, gitu. Suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, gitu. Miriplah seperti Indonesia dengan beragam bahasa, beragam agama dan sebagainya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Uni Soviet? Yang terjadi dengan Uni Soviet ternyata negara tersebut hancur. Kenapa? Karena tidak ada sebuah ideologi yang mengikat mereka. Karena kita tahu Uni Soviet itu ideologinya apa? Komunis, gitu. Ya, ideologi komunis yang mereka tidak percaya akan Tuhan atau menganggap agama itu sebagai candu saja, sebagai obat-obatan saja, gitu. Maka yang terjadi apa? Mereka tidak ada ikatan, tidak ada sebuah ideologi yang mengikat mereka, sehingga mereka akhirnya terpecah belah, hancur negaranya. Maka sekarang kita lihat negara Uni Soviet, ada negara Rusia, ya kan? Ada negara Uzbekistan, ada negara Kazakhstan, gitu ya, Turkmenistan dan sebagainya. Itu negara-negara yang tantan gitu ya, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, itu rata-rata negara Islam, gitu. Negara yang penduduknya sebagian besar mayoritas Islam, dan mereka kan tidak cocok, ya kan, sebagai agama tidak cocok dengan paham atau ideologi komunis yang tidak percaya kepada agama. Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang harus bersyukur, gitu. Kenapa? Karena punya ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini yang bisa mengikat, gitu ya, mengikat bangsa Indonesia yang sangat beragam tadi, beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam agama dalam sebuah ikatan persatuan. Dengan semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika, gitu, ya. Nah, maka sekali lagi arti penting Pancasila adalah diharapkan betul-betul bisa mengatasi pertentangan dan ketegangan sosial atau konflik di masyarakat, gitu. Ya, meskipun harus kita akui, gitu kan, dalam prakteknya sebenarnya ketegangan sekarang ini kan terjadi, ya enggak? Sekarang seolah-olah lebih rentan orang dengan ketika berbicara tentang masalah agama. Ya. Terlebih kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk membakar-bakar soal-soal agama ini. Contoh, belum lama ini kan sempat heboh tentang bantuan untuk COVID, ya, yang diberikan oleh anak dari pengusaha keturunan Cina di Palembang. Lihat ya beritanya ya. Anaknya Akidi, ya, Akidi itu pengusaha Tionghoa sudah meninggal, almarhum. Anaknya itu kan Hermawati kan mau memberikan bantuan, ya enggak? Memberikan bantuan 2 triliun untuk penyelesaian atau untuk menangani masalah COVID di Palembang, Sumatera Selatan, gitu ya. Nah, ternyata belakangan diketahui bahwa sumbangan itu cuma prank, gitu ya. Ternyata duitnya nggak ada ternyata. Ya, nah tapi sebelum itu semua terbongkar, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang menggoreng itu dengan isu agama, gitu.
Ya, jadi ada pihak-pihak tertentu yang kemudian membuat kegaduhan dengan mengatakan apa? Mengatakan membuat di Twitternya gitu kan. Inilah bukti bahwa keturunan atau pengusaha Tionghoa itu cinta dengan NKRI dengan memberikan sumbangan sebesar 2 triliun. Lalu mana pribumi Muslim sumbangannya terhadap negara? Nah, coba nyatakan seperti itu pada pihak-pihak tertentu. Apa? Apaan? Jalan. Abu Janda ya Pak? Ya betul, Abu Janda and the Gang dan teman-temannya. Ada Ade Armando, ada Denny Siregar, ada si Eko Pentadi dan sebagainya itu kan. Itu orang-orang yang apa namanya buzzer-buzzer yang membakar-bakar gitu kan. Persoalan itu menjadi persoalan agama gitu. Ya. Mengkait-kaitkan gimana pengusaha Muslim, pengusaha pribumi Muslim bantuannya gitu. Padahal gitu kalau kita lihat bahkan organisasi Muhammadiyah ternyata sudah menyalurkan bantuan sebanyak 1 triliun gitu, dan itu nggak pernah koar-koar gitu, nggak pernah bilang-bilang, nggak pernah teriak-teriak gitu ya, nggak pernah apa namanya dipublis di media gitu kan, diterima ada acara tersendiri dengan memberikan bantuan gitu, nggak pernah, tapi mereka bantu aja gitu. Ya, belum lagi rumah sakit Muhammadiyah yang menjadi tempat untuk COVID-19, termasuk relawan dan sebagainya. Jadi tidak ada gitu, tidak ada perlu apa namanya upaya-upaya untuk mempublish dan sebagainya. Tapi ternyata ya di sekitar kita ada orang-orang seperti itu gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini kan apa yang mereka lakukan itu berjauhan sekali atau bertentangan sekali dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Ya enggak? Nilai Pancasila kan adalah bagaimana mempersatukan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia kita ini harusnya di atas dari ikatan-ikatan primordial tadi, ikatan kebangsaan, ikatan kesukuan, gitu ya, ikatan kebudayaan, bahkan ikatan agama, gitu. Artinya persatuan kita sebagai bangsa, ya sudah tidak perlu lagi mengikat dengan satu agama tertentu, agama yang lain sudah nggak bisa bersatu, nggak bisa seperti itu ya. Tetap kita harus bersatu di dalam satu negara yaitu Indonesia. Ya. Nah, ini menjadi problem juga sebenarnya ya, problem bagi kita bangsa Indonesia dalam hal pelaksanaan ya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selalu ada pihak-pihak yang mencoba untuk membuat keributan di sekitar kita gitu ya. Yang ketiga, Pancasila diharapkan bisa memberikan arah tujuan serta menjadi pendorong untuk tercapainya tujuan bangsa. Ya, nah, minggu lalu kita sudah bahas tuh bahwa ada 4 hal yang menjadi tujuan dari bangsa Indonesia, ya kan, yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Ya, di antaranya adalah yaitu untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, 4 hal ini ya tentunya akan bisa dicapai, akan bisa diharapkan bisa terwujud jika ya, bangsa Indonesia betul-betul bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman, sebagai panduannya. Ya. Nah, tapi kan ternyata kalau kita lihat, ternyata apa yang dicita-citakan oleh menjadi tujuan bangsa Indonesia ini belum sepenuhnya bisa terwujud, ya enggak? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ternyata ada kok wilayah-wilayah yang tadinya wilayah Indonesia kemudian diklaim oleh negara lain dan akhirnya Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Indonesia pernah beberapa tahun yang lalu terjadi konfrontasi, terjadi pertikaian dengan Malaysia terkait dengan wilayah Indonesia. Jadi ada 2 buah pulau, namanya Pulau Sipadan sama Legitan, itu terletak di antara perbatasan gitu ya. Tapi sebenarnya secara eksklusif itu masih bagian dari wilayah Indonesia. Nah, tapi ternyata pemerintah Indonesia nyaris tidak pernah memberikan perhatian kepada penduduk di 2 pulau tersebut gitu, di Pulau Sipadan dan Legitan. Ya, sementara yang memberi perhatian siapa? Pemerintah Malaysia, gitu. Maka orang-orang di Sipadan Legitan itu lebih banyak berinteraksi dengan orang Malaysia. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah konfrontasi, ya, dibawa ke dunia internasional. Indonesia kalah diplomasinya, gitu. Kenapa kalah? Karena selama ini orang Indonesia nggak peduli gitu, pemerintah Indonesia kurang peduli dengan masyarakat yang ada di Sipadan dan Legitan. Sementara Malaysia begitu peduli sehingga alasan-alasan Malaysia akhirnya diterima oleh dunia internasional. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya
si Padan dan Digitan menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Coba. Sekarang kalau seperti itu, apakah berarti bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia bisa melindungi tumpah darah Indonesia? Katakan tidak. Itu kegagalan gitu ya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Betulkah kita bangsa Indonesia ini seluruh rakyatnya sudah hidup sejahtera? Kan belum juga. Gitu ya. Belum juga kita sejahtera. Kenapa? Ya bisa jadi karena memang negara atau pemerintah selaku penguasa tidak bisa melaksanakan Pancasila ini secara konsisten gitu ya. Padahal jelas-jelas secara di sila kelima ya jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan, harus ada sikap adil gitu. Tapi ternyata prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat ternyata keadilan tersebut sangat mahal harganya. Ya enggak, nyaris lah kita banyak melihat ketidakadilan di masyarakat kita. Ya, terutama apa dalam hal hukum. Ya enggak, dalam hal hukum tuh begitu kelihatan sekali tidak adilnya. Lihat saya coba orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, ya, mereka tadinya pejabat atau pengusaha, mereka melakukan korupsi dan sebagainya, hukumannya coba ringan sekali. Ini enggak ada mantan pengusaha, ya, pengusaha yang dekat dengan negara, dengan pemerintah, yang tadinya dituntut oleh jaksa 10 tahun penjara, ya, ternyata akhirnya apa? Oleh pengadilan ada hakim didiskon hukumannya. Dituntut 10 tahun malah dikasih penjaranya berapa hukumannya? Cuma 4 tahun coba. Diskonnya 60%. Makanya kemudian ada meme tuh di dunia sosmed gitu ya. Sekarang ekonomi Indonesia sedang terpuruk, maka mal-mal banyak yang tutup. Tidak bisa memberikan diskon. Akhirnya apa? Diskonnya pindah ke pengadilan. Gitu ya. Termasuk apa? Ada tuh jaksa tuh, ya, jaksa yang menerima korupsi dari pengusaha dan koruptor, jaksa Pinangki lah kalau disebut namanya gitu ya. Di berapa lama tuntutan penjaranya? 10 tahun juga kalau nggak salah. Tuntutnya berapa hukumannya oleh pengadilan? Cuma 4 tahun gitu kan. Itu pun dia masih digaji, coba bayangkan. Sudah menjadi terpidana koruptor, sudah dipenjara ya, tapi masih digaji sebagai pegawai negeri, sebagai anggota jaksa. Ini kan sebuah ketidakadilan ya. Sementara ada tokoh umat Islam hanya dia mengatakan bahwa dirinya sehat gitu ya, baik-baik saja ya. Sementara ketika di swab, dia sebelum di swab dia sudah tidak tahu kondisinya kalau dia positif. Ternyata dia bilang baik-baik saja karena dirinya sehat. Tapi ternyata setelah di swab dia positif ya. Akhirnya apa? Diangkat sebagai apa? Sebagai penyebar berita bohong. Berapa lama dihukumnya? 4 tahun penjara, coba bayangkan. Cuman sekedar mengucap saya baik-baik saja gitu, padahal dia nggak tahu hasil swabnya gitu. Ini kan merupakan apa? Merupakan ketidakadilan yang nyata yang terpampang di depan mata kita. Ya, artinya apa sih ya lagi? Artinya betul-betul nilai Pancasila ini belum bisa dilaksanakan oleh bangsa Indonesia secara konsisten. Ya, nah inilah sebenarnya problem-problem yang dialami oleh bangsa kita. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara teoritis ya sangat luar biasa Pancasila itu. Ya, yang keempat apa? Diharapkan jadi pedoman memecahkan berbagai masalah bangsa. Ya, termasuk juga sebagai diharapkan sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Secara ideal luar biasa konsepnya Pancasila. Tetapi problem kita adalah sekali lagi bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini problemnya yang tidak ada. Ya. Nah, lalu bagaimana sih upaya kita untuk bisa memahami nilai-nilai Pancasila sehingga bisa kita aplikasikan, kita aktualisasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk itu. Apa upayanya? Nah, upayanya disebut dengan upaya untuk mengamalkan Pancasila yang diistilahkan dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Ya, ini berasal dari bahasa Sanskerta. Eka Prasetya Pancakarsa itu artinya adalah tekad yang satu untuk melaksanakan 5 kehendak. 5 kehendak apa? Ya nilai Pancasila gitu. Ya, tekad kita harus bulat. Tekad kita harus utuh. Tekad kita harus satu, ya, harus utuh, harus bulat untuk melaksanakan 5 kehendak sila tadi gitu. Ya. Lalu bagaimana Pak cara kita melaksanakannya? Nah, ibarat kita ingin minum jus jeruk gitu. Maka jeruknya apa? Kan jeruknya harus kita peres. Ya enggak? Harus kita peres terlebih dahulu baru kita bisa mendapatkan sarinya gitu.
Nah, begitupun Pancasila. Kita tidak bisa mengamalkan Pancasila kalau kita belum memeras dari Pancasila tersebut sari-sarinya. Ya. Sebab apa? Sebab nilai-nilai Pancasila, ya, kalau kita lihat, jadi susunannya itu adalah seperti hierarkis piramidal, bertingkat, tetapi seperti piramida. Piramida itu kan segitiga ya. Dasar itu paling dasar itu paling bawah itu paling lebar, paling besar biasanya yang membawahi dan menjadi pedoman, menjadi patokan, dari dasar dari bangunan tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya, ini sila pertama, dia merupakan bagian dasar nih, ya. Sila pertama bagian dasar, dia mendasari dari semua sila. Oh, jadi sila pertama ini mendasari atau menjiwai sila kedua, ya. Kemudian juga menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, ya. Dan juga terakhir menjiwai sila kelima, gitu. Jadi yang paling dasar itu menjiwai yang di atas. Begitupun yang sila kedua. Sila kedua dia menjiwai, ya, menjiwai dari sila ketiga. Nah, gitu ya. Menjiwai sila keempat dan menjiwai sila kelima. Sementara sila kedua dia dijiwai oleh sila pertama. Nah, gitu ya. Begitupun sila-sila berikutnya. Jadi saling menjiwai satu sama lain. Tapi yang paling mendasar apa? Yang paling mendasar adalah sila pertama, karena dia menjiwai keseluruhan dari sila-sila dalam Pancasila. Nah, inilah disebut dengan nilai Pancasila itu adalah nilai susunannya adalah hierarkis piramida. Gitu. Jadi saling menjiwai, ya. Nah, bagaimana cara kita saling menjiwai, bisa menjiwai nilai-nilai tersebut? Nah, tentunya telah ada upaya-upaya yang disebut dengan tadi Eka Pasca Pancakarsa, maka berupaya untuk menyarikan sila-sila dalam Pancasila. Ya. Nah, jadi di Pancasila itu ketika disarikan, ketika diperas gitu kan, menjadi sari-sarinya, maka muncullah yang disebut dengan butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila, ya. Nah, dengan butir-butir Pancasila ini akan memudahkan bagi kita nih untuk bisa mengamalkan nilai Pancasila. Misalnya nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Butir pertama bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bisa menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi dengan kita percaya, bertakwa, kita beriman, kita memeluk sebuah agama, itu menunjukkan bahwa kita sudah mempraktekkan dari nilai-nilai sila pertama. Ya, berikutnya lagi, apalagi membina kerukunan hidup antar umat beragama, misalnya. Ya, kemudian mengembangkan sikap saling menghormati, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ini juga merupakan bagian dari kita untuk bisa melaksanakan sila pertama. Ya, jadi perlu ada upaya-upaya untuk menyarikan nilai tersebut, ya, sehingga nilai-nilainya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan nilai sila kedua, ya, sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sama sebagai makhluk Tuhan, mengakui persamaan derajatnya, mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, ya, melakukan kegiatan kemanusiaan, bela kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Ini juga merupakan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melaksanakan nilai Pancasila, terutama sila kedua, ya. Sama, sila ketiga juga begitu, ada butir-butirnya, ya, ada 7. Menempatkan persatuan dan kesatuan, sanggup dan rela berkorban, mengembangkan rasa cinta tanah air, ya, memelihara ketertiban dunia, dan sebagainya. Sila keempat, ya, ada 10 butir. Sebagai warga negara kita harus mengutamakan musyawarah, misalnya bertanggung jawab terhadap musyawarah tersebut, ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari cara kita untuk melaksanakan nilai-nilai dalam Pancasila. Begitupun terakhir dengan sila kelima, ya, nah, nilai keadilan. Ini juga bahkan lebih banyak lagi butir-butirnya, ya. Mengembangkan perbuatan luhur, mengembangkan sikap adil, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, bekerja keras, kegiatan mewujudkan keadilan yang merata, dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan upaya-upaya, ya, upaya kita agar Pancasila ini bukan hanya sekedar dihafal seperti minggu Bapak katakan, tapi bagaimana bisa menghadirkan nilai Pancasila dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu, ya. Inilah sebenarnya pentingnya bagi kita nih, ya, bagi kita bangsa Indonesia, agar Indonesia itu betul-betul bisa mencapai tujuannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, itu nilai-nilai
Pancasila. Wah, ini luar biasa nih komen-komennya nih dari Keino, dari Meka, dari Avan gitu ya. Kita sudah bisa melihat lah secara gamblang gitu ya bagaimana atau apa yang terjadi dengan bangsa kita gitu ya. Maka kemudian akhirnya ada meme seperti tadi itu ya. Welcome to Indonesia gitu ya Meka ya. Meka pakai Keino kali ya tadi ya. Welcome to Indonesia ya. Ya inilah ini problem kita bersama ya. Problem kita bersama sekali lagi bahwa ini bukan cuma problem pemerintah, tapi problem kita sebagai rakyat Indonesia untuk bagaimana sekali lagi bisa mewujudkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tentu Bapak berharap sekali lagi nih kalian nanti 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang ketika diberikan amanah ya untuk mempunyai wewenang, mempunyai hak untuk mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan, maka keluarkan kebijakan tersebut, kebijakan yang berlandaskan atau berpijak kepada nilai-nilai Pancasila. Gitu. Bapak yakinlah Anda nanti salah satu di antara kalian, entah menjadi anggota DPR, gitu ya, menjadi penegak hukum, ya, entah itu di kepolisian, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, bahkan mungkin jadi politisi ya, termasuk juga menjadi pejabat negara ya, pasti adalah salah satu di antara kalian. Maka jika itu amanah kalian, laksanakan dengan sebaik-baiknya dan wujudkan gitu ya, atau keluarkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Ya. Baik, itu saja barangkali. Iya, silakan Rasya, silakan. Bang kok Bapak gimana Pak yang kata yang 6 tahun cuma didenda 5 juta doang Pak, tapi kalau yang jualan didenda setengah M. Ya. Ya, itulah dia kembali lagi akhirnya. Jadi kadang-kadang gini, penegakan hukum itu bukan cuma ansih melihat kepada hukumnya, kepada aturan hukumnya gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang aturan hukum itu dibuat berdasarkan, maaf ya, tanda petik, pesanan tertentu. Kan gitu ya. Ini kan sebenarnya masalah undang-undang karantina itu ya, hukuman-hukuman bagi orang yang melanggar PPKM itu ini kan bukan berdasarkan KUHP ya gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan aturan yang diterbitkan belakangan, diterbitkan oleh Perpres, diterbitkan oleh Perda dan sebagainya gitu. Jadi artinya itu adalah upaya-upaya untuk hal yang sifatnya reaktif gitu. Nah, maka ketika melakukan bagi penegak hukum, kita menegakkan hukum seperti itu, jangan hanya melihat pada aturan hukum yang berlakunya, gitu. Tapi melihat kepada apa? Melihat kepada makna di balik kenapa itu terjadi. Gitu. Seperti misalnya kalian mungkin pernah mendengar berita gitu, pengadilan terhadap seorang nenek Aisyah. Nenek Aisyah apa Asia gitu ya. Seorang nenek yang dihukum penjara 5 tahun hanya karena dia apa? Karena dia mengambil kayu bakar di hutan perhutani. Coba mencari kayu bakar di hutan perhutani. Saya pikir yang ngambil ubi Pak, yang ngambil ubi di ladang orang itu yang di penjara. Nah, kasusnya mungkin ada lagi yang berbeda, tapi banyak kasus-kasus seperti itu gitu, ya kan? Kasus-kasus seperti itu orang yang mengambil ya barangkali dia mengambil karena terpaksa ya, meskipun itu kita benarkan, tapi karena keterpaksaan karena sama sekali nggak punya makanan misalnya untuk menyambung hidupnya, terpaksa dia mengambil misalnya, ya tetap salah. Tetapi kan tidak harus dihukum dengan hukuman yang seperti itu gitu, yang bertahun-tahun gitu ya. Padahal sementara orang-orang yang merugikan negara miliaran, triliunan gitu kan, hukumannya bagaimana coba? Hukumannya nggak jelas gitu kan, katanya di penjara ya, tapi kalau kita dengar beritanya di penjaranya ternyata enak, penjaranya kayak hotel. Tidurnya pakai spring bed, kamarnya AC gitu ya. Wah, itu kan luar biasa gitu. Gimana keadilannya kalau kayak gitu? Jadi artinya seorang penegak hukum juga jangan hanya melihat aturan hukum yang ada di depan mata, tapi harus melihat atau menilai makna di balik kenapa dia melaksanakan itu gitu. Kenapa dia sampai melanggar perbuatan hukum tersebut gitu. Ya, harusnya seperti itu. Gitu sih rasa menurut Bapak ya. Jadi jangan hanya melihat pada aturan hukum yang berlaku, tapi juga melihat pada alasan di balik kenapa sih sampai dia itu terjadi gitu. Pelanggaran itu terjadi kenapa alasannya gitu ya. Sehingga bisa menetapkan hukum berdasarkan sesuai hati nurani. Ya, jadi gitu. Sesuai dengan hati nurani dan keadilan. Iya enggak? Gitu. Ya. Oke, Rasya. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Mantap ya, nomor berapa? Penjaranya itu di mana Pak? Oh gitu. Siapa tuh?
Itu yang tadi Bapak bilang yang kayak hotel. Oh, ya itu penjara Sukamiskin tuh di Bandung, kabarnya seperti itu. Itu kan penjara yang banyak khusus ditempatkan untuk para koruptor gitu ya. Termasuk Setia Novanto tuh anggota DPR ya, ketua DPR periode lalu tuh, yang kemudian akhirnya diturunkan jabatannya, yang akhirnya tertangkap karena mobilnya nabrak tiang listrik, masih ingat? Nah itu kan di penjara di Sukamiskin. Ya. Itu banyak beredar berita itu, bahkan Setia Novanto itu sampai ada media yang memfoto dia lagi makan nasi Padang di restoran Padang gitu. Coba seorang tahanan bisa makan nasi Padang. Sama seperti dulu peristiwa si Gayus Tambunan, masih ingat nggak? Pernah dengar nggak beritanya? Seorang pegawai pajak yang ditangkap ya, kemudian dipenjara, tapi akhirnya apa? Dia berhasil difoto ketika lagi nonton pertandingan tenis di Bali, coba. Padahal dia seorang pekerja, seorang pegawai pajak biasa, bukan pejabat gitu. Ya, tapi gitulah. Jadi karena mungkin punya backing gitu kan, yang dekat dengan penjaga atau penanggung jawab dari penjara tersebut, dia dapat fasilitas yang lebih mewah dan sebagainya. Gitu. Ya. Ini kan apa ya, merupakan ya itulah tidak adilan. Kalian silakan browsing lah tuh. Kayaknya banyak sekali hal kayak gitu. Dan kita sebagai masyarakat hanya ini doang, hanya bisa ngurut dada doang gitu kan, bisa ya Allah gitu kan. Begini banget sih negeri kita gitu ya. Begini banget Indonesia gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Sebab kalau kita mengkritik bisa-bisa apa? Kita ditangkap, bisa dianggap kita melakukan hoax gitu ya. Berkan berita bohong. Ya. Nah di TV juga ada tuh, kita kayak nonton ya gitulah gitu. Nah kita bisa berbuat apa? Kita bisa berbuat apa-apa karena kita bukan orang yang mengambil kebijakan gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang menanyakan? Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Oh ya, jangan lupa yang tugasnya untuk minggu lalu belum selesai, silakan diselesaikan. Masih ada durasinya sampai minggu yang akan datang, sampai Selasa akan datang. Kemudian untuk materi hari ini, Baik, Pak. ya silakan dicek di e-learning, sudah Bapak upload video dan juga materi PDF-nya ya. Jadi silakan nanti dicek di masing-masing. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan.